Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan yang berjemaat di GKI Taman Aries dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Datang untuk Memurnikan, berdasarkan Maleakhi 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Bersama saya, Luisa Servin Kristi, mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Begitu, mari kita masuk dalam renungan. Saya akan hantarkan dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Bukakanlah hati, telinga, dan pikiran kami untuk sepenuhnya tertuju hanya kepadamu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permohonan kita adalah dari Maleakhi 3 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Emas sering disebut sebagai logam mulia. Keindahannya layak ditukar dengan harga yang tinggi. Namun, untuk mencapai kondisi tersebut, emas harus dimurnikan. Ketika ditambang, emas biasanya berbentuk bongkahan batu. Bongkahan batu tersebut terdiri atas berbagai jenis logam dan material lain. Diperlukan pembakaran dengan suhu tinggi untuk membuat emas meleleh sehingga dapat dipisahkan dari material lain. Proses ini dilakukan berulang kali hingga diperoleh emas yang benar-benar murni. Proses pemurnian emas seperti inilah yang digunakan Maleakhi untuk menggambarkan kedatangan Tuhan. Tuhan datang bagaikan api yang digunakan dalam proses pemurnian logam. Kobaran api tentu menyakitkan. Panas yang dihasilkan dapat membuat seseorang tidak tahan untuk menerimanya. Namun, tanpa proses ini, emas tidak akan pernah mencapai kemurniannya. Begitu pula dengan kedatangan Tuhan. Ia menjadi penyelamat karena ia hendak memurnikan manusia. Melalui pemurniannya, manusia dapat kembali bersih seperti saat penciptaan. Maka, kedatangan Tuhan semestinya disambut dengan kesiapan diri untuk dimurnikan. Artinya, manusia harus siap mengalami penderitaan dan ketidaknyamanan bagaikan emas yang dimurnikan dengan api. Teens, banyak orang mengeluh karena hidupnya menjadi lebih sulit setelah mengikut Tuhan. Mereka harus kehilangan kenyamanan dan bahkan melepaskan hal yang mereka sukai. Orang-orang yang kecewa pun mulai mempertanyakan Tuhan. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan datang bukan untuk membuat hidup kita nyaman, melainkan untuk membersihkan kita dari segala kotoran yang membuat diri kita tidak murni. Maka, siapkanlah kedatangannya dengan membiasakan diri, membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik agar sukacita tetap kita rasakan. Saya akan menutup renungan kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas renungan pada hari ini. Kami bisa menyadari ya Bapa bahwa memang tidak mudah untuk mengikut Engkau. Tapi di sini kami bisa belajar satu hal, bahwa apa yang terjadi adalah sebuah proses di mana kami bisa merasakan semuanya itu dan bisa mensyukuri bahwa mengikut Engkau walaupun sulit adalah suatu anugerah. Ya Bapa, kuatkanlah kami dalam menjalani hari-hari kami, biarlah Engkau yang tuntun selalu kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.